Sebelah teman. Oke, teman-teman. Apa? Oh, people quality, oke. Wah, luar biasa. Di pagi hari ini, puji syukur ya udah diundang gitu ya sama Bu Nadine dan Pak Indra gitu ya. Aku kasih pantun dulu boleh nggak? Jangan lupa cakepnya ya. Suara kamu belum ada. Coba sapa dulu, biar nggak grogi gitu. Coba, maaf. Teman-teman, aku lagi flu nih ya, maaf ya. Ya, kita pantun dulu ya. Pantun dulu. Ya, Ya, aku dulu ya, pantun ya. Cakep. Ini kok dikasih tempat duduk gitu. Maksudnya apa? Tahu ya, Jumpo ya. Oke. Pergi pagi membeli roti. Singgah sebentar membeli jamu. Terima kasih sudah mengisi Sabtu hari ini. Semoga Sabtu kita ini bisa menginspirasi dan semangat baru ya, membawa semangat baru buat teman-teman Fujiin Company. Oke teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Ibet dan Vicky. Kita, ya teman-teman, ini ada clicker atau enggak ya? Langsung voice comment ya. Gak apa-apa Mas. Lanjut Mas. Nih backgroundnya kita. Jadi di pagi hari ini bukan hanya untuk mengajarin teman-teman ya di sini ya, tapi kita berusaha untuk sharing pengalaman kita dari awal gitu ya, perjuangan kita di sini sampai hari ini masih bertahan gitu di bisnis yang luar biasa. Tolong
sapa dulu teman-teman yang di Inkamen yang belum ada suaranya. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? People quality semuanya. Iya. Oke, saya perkenalkan diri juga. Saya sposnya Ibu Betty Aprila, Ibu Ibet, panggilnya Ibet aja. Vicky, saya lahir di Jakarta tahun 1980. Udah lumayan lewat dari Gen Z. Background saya tuh dari sekolah transportasi manajemen Trisakti. Jadi ya STMT ya. Ada nggak teman-teman yang di sini nih? Oh ya Bu ya. Saya lulusan 2000 Bu kalau nggak salah itu. Nah terus saya lama di dunia aviasi. Kalau dari STMT Trisakti biasanya larinya ke aviasi, ke penerbangan. Jadi background saya tuh adalah FOO. Jadi dulu punya cita-cita mau jadi pilot teman-teman. Cuma karena nggak jadi, nggak kesampaian, ya udah jadinya pilot darat aja lah. Jadi FOO itu kayak maksudnya kita berhubungan sama sama pilot sama kru untuk jadi kalau ibu-ibu ini naik pesawat, saya yang ngitung trimnya pesawat tuh weight and balance-nya. Itu saya yang hitungin. Flat, bener yang dibilang Pak Indra. Nah lumayan juga, hampir sekitar 15 tahun saya di dunia aviasi itu di PT Jasa Angkasa Semesta. Kalau Bapak Ibu tahu PT JAS di Indonesia tuh cuma ada 2, PT JAS sama PT Garuda Angkasa Pura, Gapura. Terus lumayan ya di situ sampai terakhir saya di Papua. Saya tuh ngurusin charternya Freeport untuk ngurusin Airbus Indonesia. Nah jadi saya jadi karyawan tuh udah lama banget. Jadi bangsawan. Suka dukanya banyak banget. Dan yang lebih banyaknya lagi dukanya sebenarnya. Karena jauh dari keluarga, ninggalin keluarga. Itu saya kalau tugas dinas di Papua tuh bisa sampai 3 bulan dan baru dapat cuti cuma sekitar semingguan udah balik lagi. Itu. Jadi lumayan. Jadi saya mengerti banget tentang dunia aviasi seperti apa. Biar singkat juga. Jadi maksudnya setelah di dunia aviasi, saya nggak nyambung nih. Terus saya lari ke dunia konstruksi. Padahal nggak punya background tentang konstruksi di sipil gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin ada opportunity di situ. Akhirnya saya ambil. Dan lumayan ternyata keenakan. Saya hampir 5 tahun di situ jadi sales engineering. Saya nggak punya background sipil tapi saya mau belajar di situ untuk jadi sales engineering. Kerjaannya lumayan susah ya, tapi maksudnya nggak gampang, tapi ya layak untuk ya opportunity ya. Tapi di situ ya banyak dukanya juga. Padahal apa yang saya kasih nih buat company saya 5 tahun di sini udah lumayan effortnya bagus gitu loh. Tapi ada beberapa hal yang ya itulah kalau kita jadi karyawan tuh nggak sesuai gitu loh ya kan apa yang kita inginkan. Akhirnya 2022, saya baru 2022 loh putusin untuk full time. Akhirnya support untuk Ibet full time di Prudential 2022. Nah untuk selanjutnya biar Ibet yang cerita. Baiklah. Dah silakan duduk. Boleh duduk di depan juga Bapak. Nanti nama-namanya aja ya. Yaudah teman-teman. Makasih ya teman-teman ya. Itu backgroundnya Vicky gitu ya teman-teman. Nah hari ini tuh Ibet sama Vicky ini bercerita aja ya untuk pengalaman kita gitu ya di awal. Terus kenapa kita punya bisnis juga dulu. Nah background aku teman-teman tahu aku pernah di dunia travel 15 tahun sampai akhirnya buka travel sendiri. Terus buka travel sendiri berjalan gitu ya. Nah itu baik gitu, bagus karena kan network ya. Apapun itu di bisnis manapun kan pasti hubungannya network. Nah networknya kita itu, aku di pekerjaan yang lama itu memang yang ownernya travel aku yang lama itu aku di Bayu Buana Travel di awal gitu ya untuk university-nya. Terus 3 tahun di Bayu Buana baru masuk ke butik
uh, agency namanya. Jadi agensi aku itu hari itu tuh travel agentnya itu kayak spesial gitu. Jadi itu yang punya tuh airlines dan orang luar gitu ya. Jadi aku di hire. Jadi networknya aku tuh dipakai sama si bos aku itu gitu ya. Jadi aku dipercaya situ. Jadi akulah yang gedein lah gitu tuh kantor gitu ya. Jadi sampai akhirnya aku di situ yang terlenanya di situ 12 sampai 13 tahunan lah ya di AB Travel namanya. Jadi dari situlah orang tahu aku ini bukannya AB Travelnya, tapi kan IBET gitu ya. Jadi aku banyakan main tuh pemerintahan kayak gitu. Kayak Kemlu, Dipti kayak gitu, BNN. Nah, itu dari lantai 1 sampai 7 berapa periode pergantian itu yang kepalanya itu sampai kepalanya itu juga deket banget ya gitu sampai kayak gitu hubungannya gitu ya. Nah ternyata tuh bagus ya punya network kayak gitu tanpa disadari pas aku menjalani Prudential ini kan itu bisa ya connect gitu ya ternyata. Jadi pas menjalani dunia travel itu dunia aku banget karena kan memang pariwisata Nusantara ya. Jadi aku lulusan dari pariwisata Nusantara terus langsung terjun gitu ya di dunia travel dan memang aku banget gitu ceritanya. Terus suka bawa travel, bawa tour gitu. Jadi tuh enak banget lah gitu ya. Jadi pas bikin perusahaan sendiri kita nggak menyadari bakal ada nantinya apa tuh resiko kayak gitu ya. Kita mikirnya kan waktu jadi karyawan kan profit aja ya kan. Terus aku tahu pasti kalau kita yang punya kan kita yang gaji orang gitu ya. Ya udahlah nanti kan kita bisa gaji paling kita bikin tuh kita kan udah punya market mikirnya begitu. Nah yang menjalani ini kan aku sendiri. Vicky masih tuh jadi karyawan ya. Bahkan dia ambil yang di Jeddah waktu itu. Jadi dari Freeport itu dia ambil di Jeddah juga setahun di Jeddah kayak gitu. Jadi tuh memang kita tuh sendiri gitu. Aku menjalani ini sendiri dan pada akhirnya ya itu tadi resiko kan nggak tahu ya kapan datang ada orang yang kita udah percaya ternyata tuh bisnis itu kan memang kita trust gitu. Tapi pada akhirnya itu yang membuat aku tuh dilariin sampai 1,2 miliar. Jadi itu yang nggak disangka, padahal kita tuh rasanya ya udah begitu baiknya. Mereka tuh punya itu yang ngelariin ini nih, ngelarin duitnya ini. Ya, mungkin dia nggak ada merasa mau menipu mungkin ya, tapi dia pun hari itu punya deposit ya di kita 500 juta gitu ya. Jadi tuh hubungan kita tuh saking baiknya. Memang dia punya 500 juta, setiap 500 juta itu kan kita isutin sampai dia limitnya selesai, dia harus deposit lagi kan gitu ya. Tapi di saat itu memang resiko itu kan kayak sakit, kita nggak tahu kapan ya. Tapi yang di bisnis ini itu terjadi gitu aja, nggak pakai letter of guarantee gitu ya, LG atau email pun gitu ya untuk issue nih satu rombongan ini, yang grup ini. Ya nilainya ternyata kalau di-convert ke rupiah ya 1,2 M gitu. Dan ternyata depositnya pas dicek itu udah nggak ada. Jadi itu iya, dan pada akhirnya seminggu dia cuma bayar cuma berapa 100 jutaan kalau nggak salah 100 kalau di-convert ke rupiah ya 120 jutaan. Habis itu udah gone. Kita ke polisi ngeduitin ya, dia pun mungkin ngeduitin polisi bisa jadi ya, nggak tahu ya. Soalnya kan pas kita BAP itu tiba-tiba kok bisa ditelepon tuh orang sama polisi. Artinya kan ya gitulah permainan, ngapain kita double-double gitu ya teman-teman. Tapi message-nya di sini tuh bisnis konvensional itu kan resikonya tinggi gitu ya teman-teman. Nah balik lagi yang bisnis pro. Di saat masih baik-baik aja kondisi, yang leader aku sekarang ini, nah boleh next nggak Mas? Why join Prudential-nya, awal kena Prudential. Nah ini aku cerita dulu, waktu aku masih baik-baik aja itu 2014 itu kan hampir jadi agent ketemu leader pertama. Nah itu kakaknya Vicky punya pacar, itu dia udah full time di Prudential. Nah kalau Pak Suroyo tahu, Bu Nadine yang kemarin, nah itu Pak Suroyo itu kan di Bintaro. Nah ternyata teman-teman itu kan dia ruko gitu ya,
di sana yang di Bintaro. Aku masih 2014 itu masih kerja, 2013 ya masih kerja di Aksa Tower. Aku masih karyawan tuh ya saat itu. Nah di Aksa Tower itu aku naik kereta ke Bintaro untuk fast start. Fast start itu kan harus 3 hari. Terus hari keduanya aku bilang, waduh enggak deh gitu ya. Terus ya ini tempatnya, ini kantor Prudential kok kayak begini gitu dalam hati gitu ya. Kok nggak keren? Ya maaf ya yang di ruko yang bukannya mengecilkan gitu ya. Cuma emang itu ya menilai kan fresh impression kita kan pasti gitu ya, ada lah hari itu gitu. Ya ngapain sih gitu. Jadi aku nggak lanjutin gitu. Nah akhirnya aku nggak enak hati buka polis aja sama si yang kakak ipar ya. Jadi tuh udah nggak jadi tuh. Nah pas aku udah buka kantor sendiri, Anton sama Rizka yang pernah sharing di sini ya, Toska. Jadi datanglah ke kantor, terus aku tahu aku kan kenal sama Antonnya doang. Jadi Anton bilang kan, Anton tuh bagusnya adalah dia hari itu pakai market survey dan pakai Pak Ali hari itu. Nah itu yang aku nggak dapet. Dia menganggap tuh aku nggak tahu asuransi gitu, jadi nggak ada ngomong asuransi sama sekali. Di situ aku wah I'm in gitu. Jadi akhirnya Anton closing lah hari itu gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol pas nganterin polis ke rumah malam, itu udah semingguan kalau nggak salah. Nah sampai jam 12:30 lah Anton di rumah karena aku tanya ya kan, kerjaan lu ini doang Ton gitu. Terus udah full time, terus lu tinggalin yang Smiling, aku tahu ya di Smiling tuh gede lumayan dia. Terus oh berarti ada something dong di sini gitu. Jadi boleh nggak gua kalau kayak gini gampang dong gitu kan, ya biasa sangwil ya kan. Di awal kan ngomong gampang ya kan, dia nggak tahu di balik itu kan memang nggak ada yang mudah ya bisnis apapun gitu. Cuma aku berpikir ketemu orang kayak gini closing ya gampang dong gitu, berarti kan cepet gitu ya. Jadi akhirnya aku join malam itu sampai 12:30 sama Anton ngobrolin bisnisnya. Nah akhirnya aku join, hari itu kan aku masih baik-baik aja, belum ada yang itu tipu-tipuan itu ya kan. Tapi aku join aja gitu kan. Dah di perjalanan itu aku buka polis tadi sama Anton. Nah itulah kejadian lah yang mana ya? Coba Mas. Bisnis konvensional tidak seindah yang kita pikirkan ya, itu benar. Nah next boleh Mas Adi. Nah ini aku melihat itu ini nih, nggak ada modal, terus aku mulai ikut training kan, bodoh-bodoh ikut kan, kata Anton Sabtu harus ini lah, Sabtu kan gue harusnya sama anak-anak kan gitu mikirnya. Tapi hari itu aku mutusin udah deh ikut deh gitu. Terus harus waktu dulu tuh di Skyline sebelum One Vision ini ya kerja join sama One Vision kan Skyline ya, di sini kantornya di Mega Kuningan juga. Nah di situ tuh Pak Setiawan itu harus pakai jas apa gitu ya, hari itu 2015 akhir ya aku join. Nah itu aku melihat ya orang-orang yang rapi kayak gitu, terus ya oh positif banget ya gitu. Jadi aku berpikir tuh enak banget ya ini gitu. Jadi kayak aku emang demen ya rame-rame gitu ya, terus ketawa dia Amel. Jadi tuh bener rame terus aduh itu aib. Jadi tuh jadi semangat lagi kan. Jadi pas perjalanan itu barulah next boleh Mas. Baru di perjalanan itu tuh baru perjuangan gitu ya. Dilalahnya ya mungkin ya kita nggak tahu. Allah itu ngasih kita tuh perjalanan kayak ditipu gitu ya, di saat kita udah jadi agent gitu ya. Terus loh kok perusahaan lagi baik-baik aja terus malah ada kayak gini gitu kan, yang 1,2 M terus nggak fokus apapun itu. Mungkin teman-teman pernah mengalami dalam kehidupan apapun, mungkin yang Gen Z pun ya mungkin bakal ya jangan sampai gitu ya. Tapi kan emang ada ya di kita belajar ya berdua tuh udah mulai di Al-Quran itu kan ada ya, itu kita diciptain itu kan memang untuk dikasih ujian gitu di dunia ini kan, untuk gimana kesabaran dan keikhlasan itu gitu ya. Hari itu tuh aku nggak tahu kesabaran dan keikhlasan itu di mulut tuh rasanya ikhlas gitu, tapi di hati tuh belum gitu kan. Jadi tuh kayak
masih itu ya, bisa melihatin kalau ke orang-orang aku ngeliatin aku semangat, selalu semangat. Aku dari dulu tuh, jadi aku punya cerita, aku kan emang ditinggal mama, ibu gitu ya, di usia 8 tahun. Nah kakak-kakak, aku kan ada 6 saudara, aku nomor 6 dari 6 saudara. Beda usia aku sama yang di atas kan, yang di atas kakak di atas aku 5 tahun. Jadi cukup jauh ya. Jadi ketika aku kan di Payakumbuh ya. Nah di Payakumbuh itu aku kan sama kakak tinggal dan mereka semuanya pada ngerantau ke Jakarta. Sisalah di sana 2 kakak. Nah aku berpikir lah udah ditinggal ibu gitu ya. Terus kakak-kakak pergi gitu kan. Terus udah itu merasa sendiri. Tapi aku selalu baru aku sadari pas kesini-sininya gitu ya. Oh ternyata aku dari dulu itu udah punya, walau dalam keadaan apapun ya, positif mind-nya itu ada gitu. Jadi oh ya nggak apa-apa, nanti kan gue harus itu ke sana gitu kan, ikut ke Jakarta juga kan, emang cita-citanya dulu pokoknya tamat nanti harus kuliah di sini, terus nanti kerja di sini kayak gitu. Jadi pada akhirnya aku punya positif mindset gitu dari dulu tanpa aku sadari gitu. Kayak papa SMP harus jalin 2 ininya dikepang 2 gitu ya. Jadi aku nggak bisa, itu harus dilakukan papa kan. Tapi dalam pikiran aku, masa laki-laki ngerjain ini sih gitu ya. Jadi akhirnya aku belajar sendiri gitu. Nah, begitupun seterusnya pas nyampe di Jakarta, udah tamat SMA, aku di sini kuliah. Kakak satu-satu yang di sini, yang 3 orang ini merit, ninggalin lagi. Loh, kok aku sendiri lagi kayak gitu. Jadi tuh aku berpikir, oh hidup kayak gini ya gitu. Tapi hari itu tuh aku menjalaninya baik-baik aja, fine-fine aja rasanya. Cuma pas aku inget-inget lagi, oh karena gue punya positif kayak gini ya, self-talk. Itu teman-teman, kuncinya adalah self-talk. Jadi tuh aku bilang ke diri aku itu, oh ini aku ditinggalin kayak gini nih biar gue mandiri nih, kayak gitu. Jadi tuh pas tamat kuliah aku langsung kerja kayak gitu. Dan pada akhirnya, ya tuh aku punya positif mind dan self talk aku itu benar-benar positif semuanya. Nah pas kejadian yang itu tadi, balik lagi kejadian yang ditipu itu, aku berpikir Allah itu lagi netralin kita punya. Jadi semua kan titipan gitu. Itu ternyata ikhlas, sabar dan ikhlas itu aku dapat, oh ini gitu. Tapi kan tahu sendiri kalau Vicky ini kan dia ada melannya deh kayaknya ya. Jadi tuh dia yang malah terpuruk gitu di saat itu. Dia lagi kamu lagi di Jeddah ya itu ya. Jadi di Jeddah, jadi ya udah deh. Oh sebelum ke Jeddah ya itu kejadiannya ya. Makanya pada akhirnya ekonomi tahu sendiri ya teman-teman. Kayak apa morat maritnya. Terus anak kita masih lagi berkembangnya gitu ya. Coba next boleh nggak mas? Kok udah kesini ya? Coba kita lihat. Yang back lagi boleh? Oh, lagi-lagi yang itu yang. Jadi tuh ya, di waktu aku merintis di Prudential itu, pada akhirnya kan ketipu tadi itu ya. Tapi aku waktu perjalanan itu kan aku udah closingan kayak gitu. Bahkan ya hari itu tuh 2015 Desember AAJI aku closing 30 juta api gitu. Nah nextnya itu kan di 2016. Nah 2016-nya itu yang kejadiannya itu yang kita ditipu apa segala macam kayak gitu. Dan akhirnya kan nggak ada yang kita bisa fokusin ya teman-teman ya. Nah anak kalau yang namanya kondisi lagi kayak gitu kan pastinya udah pasti ribut berdua gitu ya. Ini APBN ya teman-teman ya, ambil positifnya, buang negatif gitu ya. Jadi tuh ribut itu adalah bagian dari kehidupan ya. Tapi hari itu tuh benar-benar semuanya ketimpa gitu. Dari finansial, terus keluarga udah pasti, terus yang hubungan kita ya. Makasih. Ya, balik. Oke. Jadi aku mau lihat arahnya ke sini ya. Oke. Aku mau lihat. Nggak ada ini ya. Coba, dah. Jadi tuh 2 anaknya kita yang jagain anak-anak kita itu kan si
kakak. Kakak. Kakaknya aku yang paling nomor 1 gitu ya. Dia janda gitu, anak 1. Jadi anaknya aku sekolahin, dia yang jagain gitu ya. Jadi si Umi ini ada inisiatif gini, gimana daripada lihat kalian berdua kayak begini, anak-anak masih kecil, udah di kampung aja, bilang aja Umi udah apa dia bilang? Udah bosen di sini, mau sekolahin Rehan anaknya dia ya, mau SMA mau kuliah di sana aja di Pekanbaru kayak gitu. Jadi itu dengan alasan itu dia bawalah anak dua anak aku. Ya, kebayang ya teman-teman. Hari itu anak aku yang pertama si kakak itu kelas 3 SD, dia tiap hari dari bayi sampai kelas 3 itu dipeluk tidurnya tiap hari. Hari itu dia harus balik ke sana gitu ya, pisah. Nah, ini nih. Jadi tuh kita dalam pemulihan ekonomi kata si Umi kan udah nggak apa-apa, serahin ke Revi. Orang kamu nggak ada yang tahu. Pokoknya yang kakak aku yang di kampung pun nggak ada yang tahu kejadiannya kayak gini gitu ya. Tapi nggak tahu ya mereka nutupin dari aku atau apa gitu ya. Tapi kita memperlihatkan ke dunia itu kita baik-baik aja gitu. Nah itu prinsip aku banget sama Vicky. Kita nggak boleh nggak ada status itu ya teman-teman. Satu hal mau seterpuruk apapun kehidupan kita harus melihatkan kita itu baik-baik aja. Jadi kita aja, dapur kita aja yang tahu gitu teman-teman. Jadi dalam pemulihan ekonomi itu aku kan udah AJI. Jadi mau nggak mau ini kantor masih hidup, masih jalan gitu maksudnya. Aku harus menggaji orang juga di situ. Jadi aku ambil lagi yang namanya ada di profil aku Cosmo Dubai gitu ya. Jadi representatifnya Dubai aku ambil. Aku kerjasama sama Dubai. Jadi travel agent yang mau ke Dubai itu sama aku gitu. Jadi aku digaji lah sama si India, ada kenalan aku ya orang India. Jadi dia punya kantor, ya udah aku yang jalanin. Jadi aku ada 2 kaki. Jadi travel sendiri sama yang India ini kan ngasih aku kompensasi tiap bulan. Jadi kan bisa subsidi gitu ya. Nah, tapi di masa itu kan aku manfaatin lagi di Cosmo itu travel tetap jalan. Tapi udah Senin Kamis gitu ya nafasnya ya teman-teman ya. Nah, piutang kita ada banyak. Dan sementara ya income-nya itu kalau BNN itu sistem bayarnya itu tuh bagus banget sebenarnya. 3 hari, 2 hari, 3 hari. Sementara pemerintahan lain kan sebulanan kayak gitu kan. Nah yang sebulanan itu udah aku nggak ambil lagi karena modal kan udah nggak ada nih ya. Tapi yang 3 hari ini masih bisa berjalan. Nah itu tuh, tapi kan akan kegerus kan ya teman-teman ya. Jadi akhirnya aku putusin, aku bakar kapal, udah itu selesai ya. Jadi dinyatakan bangkrut gitu. Nah udah aku mulailah bangun tim BOP sendiri. Padahal hari itu Skyline itu nggak ngebolehin tuh kalau lu belum firm gitu ya untuk bisa pokoknya apa ya dulu ya Pak Indra tahu ya. Jadi tuh dulu ada sistem tuh kita lu jangan ngerekrut lu dulu yang harus bisa gitu. Terus baru lu ada tim gitu. Terus aku bilang katanya di sini ngerekrut kok nggak gitu ya. Tapi ya biarin lah gitu ya. Aku bodo amat. Akhirnya aku tetap bangun tim BOP sendiri, aku modalin sendiri kafe gitu ya. Jadi di kafe itu di Bogor sampai itu namanya aku dapat hari itu tuh Aum Bali ke Lombok gitu ya. Itu karena pengen banget ya promosi. Jadi 2016 itu KAB ya. Itu ya jadi aku dapatlah ini nih Holiday Legoland. Jadi anak aku yang tadi yang udah ke Padang tadi, aku dapat yang ke Korea sih sebenarnya. Tapi di One Vision itu kan kontes One Vision, cuma dapat tuh 4 orang kalau nggak salah atau 5 orang. Akhirnya di cancel, di cash out. Nah cash outnya itu aku beliin 1 tiket yang Korea tadi, 4 orang ke Legoland. Anak aku yang di Padang ketemu di Malaysia sama kakak aku gitu. Kan Vicky lagi di Jeddah ya. Nah akhirnya kita pergi, tepuk tangan dong untuk Prudential ya teman-teman. Nah, gitu, jadi selama kita mau ya pasti kita akan lakuin gitu ya teman-teman. Jadi BOP itu aku lakuin yang kayak di Bogor sampai aku ke Jepara teman-teman. Jadi
Jepara aku nyetir sendiri 9 jam nonstop, ya paling stopnya itu paling ke rest area kayak gitu ya. Jadi udah aku di sana awalnya itu nothing tulus karena aku punya klien yang beli tiket dulu ya, bule dia married sama orang kita gitu ya. Nah si ibu ini aku telepon, aku mau branding diri aku sebenarnya. Aku di Prudential bukannya AB Travel lagi gitu. Itu sebenarnya mau tujuan utama. Tapi nggak tahu end-nya dia mau apa enggaknya kan aku nggak tahu. Tapi aku berusaha datang aja untuk nongolin diri gitu ya. Nah pas di sana dianya udah confirm nih dari Jakarta, nyampe di sana pagi-pagi udah dia bilang dia ada meeting dadakan, ketemu aja sama sama menantunya gitu. Nah menantunya ini namanya Yolanda, dan hari itu tuh Allah tuh ngasih tuh bener-bener luar biasa. Bukan hanya closing doang Yolanda ini, dia udah ditemuin sama agent Allianz saat itu 2 hari yang lalu katanya. Tapi boleh deh kak sama kakak aja Prudential gitu katanya. Udah closing 2 case hari itu teman-teman. Aduh itu kayak booster banget ya teman-teman ya. Kebayangkan udah kesana nothing tulus, tahunya malah closing. Walaupun closingnya nggak segede yang kita ini ya dipikirin gitu ya. Cuma di balik itu adalah dia mau jadi agent dong. Kan aku bilang ini kan bagus ya yuk. Orang-orang sini kan belum ada edukasi lah ya tentang ini gitu. Iya kak, banyak kan kenalan Yolan gitu. Iya kenalan mami banyak kok katanya di sini yang owner-owner di sana gitu ya. Jadi akhirnya dia mau jadi agent, dan saking dia maunya hari itu dia harus ujian AAJ itu ke kantor kan, masih belum kayak sekarang nih anak-anak Gen Z gitu ya. Berterima kasihlah dengan provos itu ya, bisa AJI di HP. Hari itu dia harus AJI itu ke Semarang dan dia lakuin loh teman-teman. Nah hari itu aku bangun tim sendiri ke sana, trainingnya itu aku yang datang ke sana setiap 1 bulan sekali, aku nyetir sendiri. Nah luar biasa. Itu karena apa? Karena ada goals ya teman-teman yang aku iniin ya. Wih, good ya. Mirip banget nih. Luar biasa. Nah ini 2019-nya itu ya, ini aku yang bercerita atau gimana? Hah? Aku aja ya. Jadi Vicky karirnya membaik lah. Nah, di perjalanan ini ya teman-teman, di 2018 ini, kan aku bangun tim, aku prospek juga di Tangerang itu. Aku kan rumah di Tangerang ya, ada satu klien aku dulu, perusahaannya dari 0 sampai akhirnya dia punya 9 perusahaan, anaknya lagi sakit, aku datangin ke rumah sakit. Terus padahal bercerita doang, ternyata tuh si bapak udah berkembang banget. Baru tahu aku punya cerita dari 0 perusahaannya, dari 1 perusahaan udah jadi 9 gitu. Aku wow banget gitu ya. Nah otak aku itu bukannya mau prospek atau mau closingin dia gitu ya. Tapi itu Vicky suami aku lagi di Jeddah nih Pak. Nah ada nggak opportunity di kantor bapak gitu kan. Luar biasa katanya dia nggak ngelihat backgroundnya apa enggak. Karena prinsip saya mau SD pun katanya dia mau belajar masuk mbak katanya. Dia ada bisa marketing yang dia butuhin, terus IT apa satu lagi accounting katanya. Jadi mbak yang tahu project satu lagi. Jadi dia bilang kan Mas Vicky yang mana menurut mbak masukin katanya. Nanti saya cek. Ya udah aku bilang aja. Suruh pulang ya kan, daripada kayak Bang Toib ya kan teman-teman. Udah deh, akhirnya pas di sana dia apply, terus pulang-pulang ke sini, udah kerja langsung di situ gitu. Nah karirnya membaik lah, itu teman-teman. Ya message-nya sih satu, percaya aja gitu ya dengan perjalanan yang dikasih Allah gitu ya. Nah aku yakin ya dengan ikhlas dan sabar tadi sebenarnya itu basic. Aku bilang, dan gak bisa di mulut doang gitu, emang harus dari hati. Kenapa harus dikasih kayak begini nih sama saya gitu. Nah masih panjang nih ceritanya ya kan. Udah, nah 2019 itu Vicky karirnya membaik di kantor. Dalam 1 tahun dia diangkat, dia di 2 tahun ya? 2 tahun 2019 ini kan dia masuk. Terus 2020-nya itu dia diangkat jadi
Jadi Apa? GM, jadi GM. General Manager. Nah, itu ternyata suamiku CEO. Jadi tuh dia akhirnya nyaman ya di situ ya teman-teman ya. Tapi istrinya berjuang ya kan. 2019 ini aku mulai itu juga Jepara bolak-balik gitu ya. Masih bangun di sana dan JFW gitu ya. Kalau emang agak susah ya. Ya dibilang susah ya emang susah gitu. Harus ke sana baru dia semangat. Pas kita pulang dia ini lagi gitu kan dia punya bisnis sendiri juga, dia dikasih hotel juga sama mamahnya gitu ya, sama maminya itu mertuanya, jadi yang dia kelola gitu. Tapi alhamdulillahnya dia tetap mau gitu, jadi banyak lumayan di sana closingannya gitu ya. Tapi memang untuk suruh rekrut kayak gitu tuh masih belum hari itu, jadi harus engagementnya itu emang luar biasa sih. Nah Vicky masuk zona nyaman. Nah ini merintis Jepara Bogor gitu ya, aku bikin BOP lagi di Bogor kayak gitu. Nah itu fungsinya apa sih teman-teman? Leader itu kan aku udah AAD ya hari itu. Nah aku mau ngejar AD itu hari itu ya, agency director itu emang butuh perjuangan gitu. Makanya aku ngejalanin ini. Karena kalau agent ke AAB itu tuh segampang itu sih rasanya ya. Itu dalam 6 bulan hari itu aku kerjain itu clear gitu. Nah dan itu aku AAB-nya itu gendut juga gitu hari itu. Nah tapi kalau AAB ke AD itu emang harus dari diri kita gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang masih baru gitu ya, atau yang lama masih stay di AAB gitu, itu emang dari kitanya gitu. Nah tetap aku berjuang gitu ya. Lihat tuh badi-badinya aku udah jadi AD kayak gitu. Itu sama-sama berjuang gitu ya, padahal dia AAB-nya itu lama gitu. Terus baru jadi AAB langsung tahun besoknya AB. Nah sementara ini enggak gitu kan. Nah aku berjuang gitu teman-teman. Jadi berjuang terus, tapi bukan berarti omset aku kurang ya teman-teman ya. Omset aku pasti 700. Hari itu 1,2 M. Nah pasti omset aku grup itu 900. Kurang terus gitu ya. Tapi itu perjuangan ya teman-teman ya. Itu emang harus dari diri gitu. Nah itu mungkin bisa jadi ya alam bawah sadar aku. Ini Vicky kan bagus nih karirnya kayak gitu mungkin ya. Cuma kan jangan dicontoh ya teman-teman ya. Cuma aku tetap ngelakuin yang ininya. Si Sangwin kan suka ke distract gitu ya. Jadi hari itu tuh belum paham gitu ya Sangwin koleris kayak gitu, Melan gitu ya. Jadi tuh akhirnya tetap harus deket-deket sama leader gitu teman-teman. Jadi leader aku selalu ya itu merangkul gitu ya. Kalau lagi belok dikit pasti dia rangkul lagi kayak gitu. Iya. Nah ini 2020 aku kejar lagi. Nah di sini 2020 Vicky lihat dia mau bantuin gitu ya. Dia mulai belajar lah yang masih Pak Ali ya hari itu ya. Nah dia 10 to 10 dia role playnya sama leader aku ya kan. Tepuk tangan dong buat Vicky. Biar nggak ngantuk juga ya teman-teman ya. Nah Vicky full heart tapi dia half time ya kan. Nah di sela-sela waktu dia kan marketing di sana ya, GM kan lebih enak ya. Dia memarketingin juga semuanya lah. Jadi dia pergi ke proyek ke Palembang, nah di situ dia Pak Aliin kontraktor di sana kayak gitu. Nah kalau ke PIK gitu ada proyek di PIK, nah karyawan di sana dia Pak Aliin gitu, mau gitu kan, tapi dia half time aja gitu. Nah ini kan itu kebiasaan, jangan dilihat, jangan ditiru gitu ya. Jadi kerjanya mepet nih, kan udah berjalan gitu ya. Di 2020 ini kan omset 900 sudah jadi AB ya teman-teman ya. Nah di situ kita tuh selalu pasti kerjanya mepet di Q4. Nah udah tobat ya teman-teman ya. Siapa di sini yang suka mepet nih kerjanya? Jadi jangan ya. Jadi kerja mepet itu enggak banget gitu. Nah omset 900 juta hari itu. AADC Bangkok 1 tiket, naik panggung promosi OVI. Nah 900 udah promosi dong hari itu ya. Tapi apa yang terjadi? Gagal teman-teman. Karena hari itu tuh mepet emang 900
15 juta ya. Jadi ada satu case yang nggak issued Ya itu. di Nah kita tanggal appeal. 31 ya. Ya Sampai 31. tanggal 1. Nah kita appeal ya teman-temannya appeal. Nah kan ditunggu kan. Nah kayaknya appealnya itu bakal di approve nih. Nah tapi kan approval itu kalau nggak salah di Februarian atau Maret gitu saat itu. Nah One Vision ngadain award day itu kan pasti di Januari tanggal 25-an waktu itu. Nah aku udah promosi dong di One Vision, udah dengan kostumnya gitu ya. Dah hari Seninnya setiap Senin udah Ade berdiri gitu. Nah AAB duduk kayak gitu. Nah itu udah jadi Ade dong gitu ya. Tapi pas di bulan-bulan berikutnya kita di meetingin. Aku udah denger sih. Aku nggak appeal-nya nggak diterima. Jadi balik ke AAB gitu. Tapi aku paham gitu ya. Maksudnya tuh gini. Kalau aku sih nggak, ya kecewa pasti manusiawi gitu ya. Tapi yang lebih parah kan Vicky ya gitu. Jadi Kan secara- jadi kebayang nggak teman-teman? Diumumin di agensi ya kan? Sudah di record, bayangin kan? Dan kita sudah benar-benar serasa ade kan jadinya kan? Terus tiba-tiba fail. Ya kan? Dan terus sampai saking BOD-nya Iya. gimana gitu ya mau mau bilang sama kita, akhirnya kita di meetingin internal. Iya. Di meetingin intern sama kita punya leader gitu Iya. loh. Tapi di situ yang saya lihat dari Ibet ini dia benar-benar positif main banget gitu loh. Kuat loh sampai seperti itu. Mengandam. Iya, kebetulan. Mungkin kalau saya posisinya, mungkin kalau saya pada waktu itu jadi leadernya, kalau laki-laki kebanyakan kita kan kadang ego gitu kan. Ah udahlah nih bisnis apa sih kayak gini kan. Tapi ternyata di balik itu semua keren nih bisnis, bener-bener. Itu bener-bener jalan way out-nya kita tuh untuk breakthrough terus ke depan gitu loh. Dan akhirnya ya makanya nanti Ibet akan cerita terus. Jadi di bisnis ini yang saya rasakan bener-bener bertahan aja terus. Maksudnya melangkah aja terus dan berjalan aja terus. Karena apa? Waktunya saya dan waktunya teman-teman pasti akan sampai kok. Pasti akan sampai. Itu sih yang saya believe dari bisnis ini. Luar biasa. Nah, Vicky bilang kan kita di zoomin saat itu ya 2020 itu ya. Jadi di zoomin di situ padahal ya aku nggak ada seterpuruk itu sih. Beneran. Bener-bener teman-teman. Karena aku bilang kita pembisnis. Bisnis itu bisa turun, bisa naik kayak gitu. Di saat leader AAB, AB itu sama loh. Kita sama-sama leader. Agent pun aku bilang kalian leader bagi diri kalian sendiri kayak gitu. Tapi bagi aku hari itu kan beda omset, beda operating doang ya teman-teman ya. Memang gede gitu, kerja sekali dapatnya lebih kan dibandingin yang AAB. Nah bagi teman-teman yang masih AAB itu loh kelebihannya kita itu 45% kalau yang AAB kan. Nah 70% kan 45 ke 70 kan gede banget gitu ya. Nah apalagi aku kan modal aku ke Jepara aja, nah dari overriding kan harusnya gitu. Jadi aku mikir, aku berjuang terus nih gitu. Tapi kalau hari ini tuh Allah belum ngizinin, aku bilang ke Vicky, ya nggak apa-apa, kita harus coba lagi gitu. Dah ini kalau di black nih, merah nih Prudential gitu, udah sampai segitu. Nah teman-teman udah kayak begitu belum gitu. Di sini nih udah kayak gitu belum gitu. Jadi walaupun kayak gitu ya, aku tahu waktunya aku sama waktunya Anton tuh beda gitu. Aku selalu kalau Vicky kan tuh dia aja Jessica hari itu, Windu sama Terry gitu kan. Aku kan sama-sama AB Lombok itu Aum Bali. Aum Bali itu. Nah aku sama Terry ada hari itu gitu kan. Kayaknya barengan deh dulu deh Aumnya gitu. Terus kok dia udah punya agensi gitu kan. Aku bilang kan gimana sih kan Vicky selalu gitu ya bisnis ini. Bener gak sih kamu kayak begini gitu kan. Pasti ada ya teman-temannya kayak gitu. Cuma kalau kita udah kuat yakin gitu ya. Nih bisnis bisa menuju apa yang kita lihat di depan. Jadi aku gak peduliin. Jadi aku bilang waktunya dia sama aku tuh beda. Jadi mungkin Allah ngasih aku hari ini nih apa nih gitu. Jadi pasti ada maksud lain. Pasti ada waktunya kok gitu. Yakin aja gitu. Nah kita coba lagi gitu ya. Coba lagi. Nah
Pokoknya kejar AD lagi 2021. Vicky ijab kabul teman-teman. Di perusahaannya resign, lagi baik-baik aja. Jadi GM ya tadi ya. Dan lagi omsetnya lagi tinggi-tingginya 20 miliar loh dia dalam setahun targetnya. Dan itu achieve terus gitu. Jadi kalau omsetnya dikasih kantornya itu 10M, dia pasti 20M. Waktu awal-awal 5M doang, dia 12M. Dinaikin dong pasti sama perusahaan. Tapi apa yang terjadi? Nah, coba kenapa mau ijab kabul Anda? Jadi kayak gitu yang tadi saya bilang di pertama, teman-teman. Maksudnya di perusahaan tuh ya kita merasa menjadi karyawan tuh jadi kayak apapun kita kasih gitu loh. Kita berikan semua gitu loh. Kerja udah nggak pernah hitung-hitungan gitu loh. Dan saya berpikir ya perusahaan kan juga harusnya ada take and give. Ada apa? Ada komitmen balik kepada saya gitu loh. Dari tahun pertama saya gabung, saya bener-bener kan, saya mengerjakan semuanya ya sesuai gitu. Akhirnya ya mungkin ya Tuhan juga mengangkat derajat saya lah dari situ kan. Ya saya selalu achieve dan bahkan akhirnya menjadi salah satu sales terbaik gitu loh. Sampai akhirnya dalam jangka waktu cuma 2 tahun loh teman-teman dimasukin ke dalam manajemen. Ya kan jadi angkat menjadi seorang GM gitu kan. Tapi ternyata itu adalah bagian dari trik buat manajemen. Jadi biasa dikasih fasilitas semua, kendaraan segala pun apapun. Tapi ada satu yang mereka nggak komit gitu loh. Karena dari pertama kan yaitu kita kan pasti nggak cuma menyarapkan salary kan gaji kan ya. Ada komisi yang lain kan yang akan kita terima gitu kan. Sampai sekarang tuh nggak pernah dikomitmen, jadi nggak pernah dikasih. Itu yang membuat saya tuh merasa oh berarti saya nggak di perusahaan yang tepat gitu loh. Yang saya bilang. Jadi oke, kalau seperti ini ngapain saya mesti lama-lama terus di sini gitu loh ya kan. Terus mau ngapain? Maksudnya ya masa saya mau buat perusahaan yang maksudnya bukan perusahaan saya bagus gitu loh kan. Mendingan saya bergerak atau saya bikin atau saya besarin perusahaan saya sendiri kan. Ya akhirnya saya support Ibet di 2021 bulan Desember itu saya putuskan untuk resign. Walaupun sebenarnya leader saya tuh udah nagih, kapan lu resign nih gitu loh ya kan. Karena saya melihat Ibet perlu support. Jadi ternyata di bisnis ini benar pasangan support itu benar-benar work menurut saya itu bekerja karena saling membantu mengadopsi apapun yang maksudnya yang kita bisa kerjakan tuh jadi saling kita kasih informasi maksudnya kita saling bantu gitu loh, saling bisa membutuhkan, melengkapi benar. Dan itu benar-benar dari 21 Desember saya taruh surat resign. Januari kita mulai start, ya kan? Akhirnya di 2022 Desember, alhamdulillah ya, Ibet capai promosi dan bahkan akhirnya lebih baik dari di 2020 yang nggak jadi promosi. Ya, luar biasa. Total omsetnya kita di 2020 kan cuma 900, tapi di 2022 akhirnya kita masuk di 1,4 miliar. Keren. Ya, itu ya teman-teman ya. 2021 kita itu jadi juga hari itu kerja mepet juga karena kan Vicky baru memutuskan Desembernya itu kan. Jadi kita kejar nih berdua gitu. Mana tahu kan di tahun ini juga nih bisa gitu ya. Nah, akhirnya agentnya kita yang di Bogor itu achieve yang kontes-kontes yang inilah ya, yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, dari One Vision terus hari itu tuh aku active agent ya, jadi top leader active agent gitu ya, itu ada 40-an agent yang aku aktifin di tahun itu gitu ya, tapi tetap gagal, omsetnya ada, cuma persistensi ternyata teman-teman yang bikin ini 2021, tetap teman-teman, jadi gimana sih coba kalau ya mungkin ya kalau Vicky yang dia bilang ya hari itu baru menjalani terus kayak begini gitu ya. Nah, sekuat itu aku yakin pasti ada waktunya aku gitu. Nah, di 2021 kan dia resign gitu ya. Nah, akhirnya itu ya nih agent aku ke sana. Nah, itu momentum kan dia berdua, momentum make it happen katanya dia selalu pakai istilah itu. Ayo katanya. Jadi akhirnya di 2022 itu kita achieve lah. Yang namanya aku nggak bisa. Nah, ini kerja berdua dari udah nggak mau mepet-mepet lagi dari awal tahun kita udah gas berdua teman-teman. Applause ya teman-teman.
Ini dia nih. Akhirnya kita ada Pro AAD dapet. Nah, berangkat kan. Wah, habis resign langsung jalan-jalan ke Bali. Nah, perusahaan lamanya lihat, wih keren ya Vicky ya resign gitu. Tapi dia dapat jalan-jalan. Sementara di sana dia di kantor aja, paling ke proyek Palembang gitu ya, ke Kalimantan, kemana gitu ya. Nah, nggak ada, capek emang. Terus AADC Bangkok itu produser 2 tiket. Nah, yang leader dapat itu kita dapat 5 tiket loh teman-teman ke Bangkok yang dari One Vision itu ya. Nah, income Vicky balik di Juni 2022 teman-teman. Itu luar biasa teman-teman. Itu the power of itu kerja dari awal gitu ya, bukan yang kepepet ya. Nah, top leader by active agent nih. Ini yang kita dapetin di 2022 itu teman-teman. Sampai promosi agency director. Aplaus ya teman-teman. Ini perjuangan kita hari itu PPC Bak. Aku nggak dapet startup, aku dapet gitu ya. Leader. PPC leader ke Bangkok hari itu. Nah, itu semuanya kita dapet. Nah, di 2023 ini yaitu yang kita dapetin adalah hari itu apa? Inilah waktunya kita yang Allah kasih gitu ya di 2023 gitu 2022 ini ya. Jadi penantiannya itu ternyata kita tuh diangkatnya itu dipromosiin jadi AB itu dengan omset yang luar biasa gitu ya teman-teman ya, dengan achievement kayak gini. Coba kalau yang 900 juta yang mepet-mepet aja ya kayaknya biasa aja gitu ya. Jadi itu dipositifin semuanya. Jadi self talk-nya aku itu selalu kayak gitu teman-teman. Itu yang menguatkan aku sih sampai hari ini kayak gitu. Nah, inilah luar biasanya kita hari 2022. Nah, di 2023 kerja berdua. Nah, balik lagi ya, ambil positif buang negatif gitu ya. Kerja berdua udah bagus ya di 2022 karena kita pakai kacamata kuda. Nah, di 2023 kita lagi sinkronisasi ya. Secara kan kita dulu hidup pun terpisah, seringnya terpisah. Aku tiba-tiba hamil, dia pulang udah 6 bulan aja, ya kan? Loh, udah gede aja kan gitu. Nah, iya, enggak, ya kan? Tiba-tiba udah kan 3/3 bulan balik, seminggu ke sana, 3 bulan balik gitu kan? Kayak gitu. Nah, lahiran ada, dia suami siaga ya kan? Tapi habis itu balik lagi. Nah, intermezzo ya teman-teman. Jadi gitu. Nah, akhirnya kan komunikasi kita tuh berdua tuh yang baru-baru itu ada itu benar-benar kan di proyek itu juga dia keliling-keliling ya kemana-mana juga gitu. Jadi banyakan tuh kita paling pagi doang ya. Jadi tuh di pro ini kita benar-benar 24 jam ya berdua gitu ya. Terus dia liatin aku prospek gitu ya, terus oh gini, bangun tim, oh gini gitu kan, belajar. Nih di 2023 ini, aku sebagai leader juga belajar ya, sampai hari ini pun aku belajar gitu ya. Jadi disitulah kita mensinkronisasi berdua, sampai akhirnya kita bisa mempromosin yang promote satu AAB itu teman-teman. Nah, aku dapat NLC juga, karena kan aku banyak itu kerja di awal tahun ya. Jadi dapat NLC, top leader active agent juga hari itu. Pencapaiannya itu aja. Nah, tapi kan di situ message-nya aku bilang ya, oh iya, kita bertumbuh ya di sini ya gitu, berdua. Jadi sinkronisasi itu penting juga. Jadi secara ya itu tadi komunikasi suami istrinya, terus divisi sininya pun ya harus ada itu, ada pos-posnya sendiri. Itulah fungsinya leader aku walaupun sampai hari ini. Makasih ya buat Tosca tuh ya di sana ya, aplaus deh buat Tosca gitu ya. Tanpa hentinya dia tuh ya bener-bener kalau kita lagi nggak sinkron gitu ya. Banyak nggak sinkronnya teman-teman, kayak Tom and Jerry gitu ya hari-hari. Tapi tetap saling butuh gitu ya. Nah, jadi kita tuh berdua ke Anton lagi gitu. Jadi dia yang ngelurusin lagi otak kita berdua gitu ya, sampai akhirnya kita jalan lagi kayak gitu. Nah, di 2004 Anton pun melihat kita tuh, oh lu udahlah gitu, bisa kok bertumbuh berdua. Nah, tapi kita ya itu tadi, kita di 2004 itu bukan yang gak ada omset, kita ada ya 1 eman gitu ya, 2024 itu.
ada omsetnya kita berdua tuh sampai grup gitu ya. Nah, cuma ya gitu nggak ada achieve apapun kayak gitu. Nah, tapi tetap jalan ya teman-teman. Nah, di 2005 ya udahlah ya, lu nggak usah ini lagi gitu ya. Kita mulai lagi karena bisnis itu bukannya dari Januari doang gitu ya. Itu di Desember. Kalau pembisnis itu kan tiap hari nggak ada hari liburnya teman-teman, ya nggak. Tapi ketika orang-orang bekerja di luar sana, kita bisa liburan kan gitu, ya kan. Nah, itulah yang kita lakuin di 2025 ini. Nah, di 2005 ini syariah itu kan lagi oke-oke kayaknya. Coba Bapak Vicky. Nah, dia yang paling dapat banget gitu ya, yang Iya, dikasih. Jadi balik lagi yang tadi Ibe ceritain. Jadi sebenarnya sinkronisasi itu kayak kita sync handphone ya. Jadi kayak Brupos. Di 2023 kan kita bener-bener jalan bareng kan. Nah terus akhirnya saya menyadari juga. Jadi ini adalah bagian dari proses. Bagian dari proses kita untuk growth, untuk bertumbuh. Jadi ternyata itu nggak gampang loh untuk untuk bertumbuh itu. Saya pikir karena saya kan ada koleris ya teman-teman, maunya ngegas terus gitu loh. Tapi ternyata posnya agak sedikit biasa. Makanya sih saya maksudnya punya message, kalau kita euforia tuh jangan kelamaan teman-teman. Euforia tuh cuma sehari 2 hari aja lah gitu loh ya kan. Nah Ibet agak euforia dengan saya juga. Akhirnya mulailah ya kan, saling ngandelin, tapi kita belajar dari situ. Nah, di 2025 ini saya melihat perkembangan bisnis saya mulai bertumbuh lagi gitu loh. Dan ini serunya bisnis ini gitu loh, ya kan? Karena apa? Semuanya itu bisa dihitung, semuanya itu bisa dicapai dan semua itu bisa didapetin. Terus kita nggak pernah tahu ternyata tahun 2025 ini syariah kita tuh ya, prudensial syariah tuh bener-bener lagi expansnya tuh bener-bener besar banget gitu loh. Dan tahu gak teman-teman, syariah nih lagi bakar duit gitu loh. Coba deh perhatiin deh teman-teman, kontes-kontes yang dilakukan sama syariah, sama prudensial syariah, itu tuh achievable banget. Dari mulai kemarin tahu-tahu ada CEO challenge kontes gitu loh. Terus ada 1314 yang Kuala Lumpur, dan sekarang ini ada yang Pineng ya kan, sama kontesnya iPad. Itu benar-benar coba event agent baru yang baru kita NPA-in sampai aktif sampai NAA, itu bisa achieve banget, bisa dapat banget gitu loh. Sampai hari ini aja nih, kita sama-sama masih ngejar. Saya aja masih ngejar nih teman-teman. Beneran. Saya masih ngejar. Pulang dari sini saya mau ada 4 orang. Mudah-mudahan doain bisa closing ya, 4 case nih teman-teman ya. Iya, satu keluarga 4 case. Karena saya masih kurang 2 case lagi nih untuk si Pineng sama sama iPad gitu loh. Dan saya believe sih, saya yakin achievable. Kita bisa dapat kok ini. Dan makanya kita bisa ambil loh peluang ini loh, momentum ini dari syariah, dan kita bisa kemarin berangkat bareng-bareng berangkat ke Pineng nanti. Coba tanya sama siapa? Amel kemarin kayak gimana? Saya lihat di IG-nya seru banget mereka di Kuala Lumpur kemarin. Kayak gitu. Artis internasional loh. Itu sih teman-teman. Ya, gitu teman-teman. Jadi pas di 2025 ini Vicky udah ngegas dari Januari kemarin itu, pokoknya kita nggak boleh miss nih QQ ini kan, apalagi kan itu relate ya dengan bonusnya kita. Bonus itu kan per 3 bulan ya, per quarter gitu kan ya teman-teman. Jadi itu sekalian ngingetin ya teman-teman. Nah gitu juga kita tularin ini juga sih sama yang anak-anak muda yang kita rekrut nih hari ini gitu ya. Nah di 2005, nah listen ya itu belajarnya itu adalah ini bangun bisnis ya teman-teman. Kita di sini bangun bisnis. Bisnis yang kita bangun itu adalah yang kayak pilar ya. Jadi kita bangun kayak istana kan dari basic gitu ya. Jadi biar kokoh dulu pondasinya tuh. Kemarin itu tuh aku percaya sama Vicky berdua, itu kita lagi bangun
pondasi berdua gitu. Kok kita begini sih di 2024 kok nggak banget. Kan kita selalu compare itu, aku bilang sama Vicky jangan pernah compare sama grup orang lain atau grup yang di timnya siapa-siapa gitu. Compare itu sama diri kita aja. Jadi hari ini kita yang kemarin atau yang bulan lalu atau yang tahun lalu kayak gitu. Jadi compare-nya itu diri kita gitu. Jangan pernah melihat compare orang lain gitu. Jadi, oh dia hebat ya gitu. Lu hebat gitu. Aku selalu bilang, dia hebat. Cuma ayo kita lebih ini lagi gitu ya. Di sini satu kuncinya ya teman-teman. Janji temu, udah itu aja, that's it. Janji temu, diketemuin, follow up. Jadi kadang kita yang sering dilupain itu adalah follow up. Follow up yang lama-lama, padahal yang lama banyak loh yang masih bukannya nggak closing. Hari itu mungkin pending bulan waktunya gitu ya. Nah mungkin hari ini waktunya kayak gitu. Nah begitupun hari ini nih yang aku ketemuin di Kelapa Gading ini 2 tahun yang lalu sama agent aku itu udah determinasi. Ya dia keluar kerja di luar ya. Jadi akhirnya kan ke aku kan. Jadi ternyata tuh itu hari itu mungkin nggak jadi gitu ya. Hari ini dia telepon baru kemarin, Kak aku mau lanjutin gitu. Besok terus aku bilang jangan tunggu minggu depan gitu. Dia mintanya minggu depan kan. Jangan tunggu minggu depan, ini tanggal 30 loh gitu. Ya udah dari Ibu Nadine nanti langsung ke sana aja kayak gitu kan. Ternyata ya Allah kan ngasih izin ya bisa hari ini. Nah nanti ketemu insya Allah ya teman-teman. Mudah-mudahan doain ya teman-teman ya. Nah itu kita bangun bisnis sama-sama teman-teman di sini. Nah dengan oke-nya itu ya bisnis ini kan sangat positif ya teman-teman. Teman-teman mungkin ngerasain lah positifnya di bisnis ini gitu. Nah ini tetap kita fokus dengan goalnya kita. Goals itu ya bagi yang baru gitu. Yaitu quarter itu yaitu langkah-langkah kecilnya itu. Ya, jangankan yang quarter, yang per minggu aja deh. Setiap minggu gimana caranya closing minimum 2 case. Kalau di aku tuh 2 case ya setiap minggu. Jadi kalau tiap minggu 2 case kan dapat ampau kalau di kita ya. Ya pasti di sini juga adalah rewardnya gitu ya. Jadi ya sama ya mobil ya. Nah mobil nanti tuh undiannya siapa nih yang dapat undian banyak ya kan. Nah itu kan quarter 1 juga ya teman-teman. BYD kan ada 3 tuh ya kan. Nah semoga dapat ya kita amin. Yang tahun lalu tuh BYD dapat di One Vision. Iya. 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 Dan aku satu ya kan. Nah, bisnis itu kan ya itu mindset itu ya tadi ya. Jadi mindset kita makin lama tuh makin kuat lah gitu. Jadi positif lah pokoknya. Nah, ini jiwa pantang menyerahnya ini teman-teman. Teman-teman tahu ya perjalanan aku tadi ya. Nah, itu pantang menyerah ya. Ya yang kita lakuin itu gitu, kita coba lagi kayak gitu. Nah di kehidupan manapun, di bisnis apapun di luaran sana, pasti hari ini dia buka bakmi, oh viral setahun doang, habis itu ya udah deh, ada nih es teh gitu ya, udah viral juga, udah beli juga, ternyata tuh itu yang kita punya saudara juga gitu, es teh Indonesia, 3 tahun bertahan, wah sayang banget dia tutup kayak gitu. Udah ya kayak gitu. Nah bisnis manapun lu harus bangkit lagi ya kan. Nah alhamdulillahnya di bisnis kita ini kan gak ada modal ya. Terus minim lah yang namanya resiko. Resiko ya paling diomelin gitu ya. Nah diomelin ya perubahan sistem di perusahaannya kita kan ya kita lah yang lebih positif lagi harusnya gitu ya. Jadi kita gimana pokoknya positif mind gitu ya. Pasti perusahaan tuh melakukan perubahan pasti ada menuju kebaikannya nantinya gitu ya. Nah, jiwa pantang menyerah gitu. Nah, ini kita lihat nih yang pantang menyerahnya tadi itu. Kita lihat video ini sama-sama. Boleh Mas? Ini kurma. Sawit nih. Nah, kurma itu kan bijinya ya ditanam itu menahan benturan. Teman-teman emang dikasih batu biar apa? Akarnya itu biar kuat ke bawah kayak gitu. Nah setelah tertanam kuat hasilnya nanti akan lebih baik kan. Bahkan buahnya banyak
ya teman-teman ya video ini. Dan aku pas lihat ini gitu ya, ada salah satu speaker juga ya udah lama banget. Pas ini aku lihat relate ya kehidupan aku di perjalanan bisnis ini gitu ya, perjalanan Prudential ini dengan pohon kurma ini. Ternyata tuh aku bukannya, kan orang banyak yang startup tiap tahun apa semacam kayak gitu ya. Ternyata tuh aku tumbuhnya itu ke bawah gitu. Jadi bertumbuhnya itu ke bawah dan akarnya itu dikuatin sama Vicky berdua. Karena Vicky masih baru banget ya di sini gitu. Jadi tuh kita berdua ini emang bener-bener baru bertumbuh ternyata gitu ya. Dikuatin lah ke bawah sehingga hari ini tuh bisa ya ngobrol di sini gitu ya, berbagi sama teman-teman. Plus ya teman-teman. Nah ini tetap bertahan dan believe bisnis ini akan besar. Itu selalu aku tanemin gitu ya. Aku melihat apa yang orang lain nggak lihat. Teman-teman pasti merasakan kalau sananya di posisinya aku gitu ya, keluarga pastinya mulai dong, kenapa sih lu harus bisnis itu gitu, padahal network lu yang lain bisa lo lu buka ini buka itu gitu. Atau ada kakak aku juga ini distributor telur ya teman-teman ya di Jakarta untuk seluruh ya Jawa ini dia yang ngambil lah gitu ya di sini, dan dia mau support banget, lu buka deh di Tangerang katanya telur ya kan, sampai kayak begitu teman-teman. Tapi saking percayanya aku, kita butuh waktu aja kok untuk buktiin sama mereka kayak gitu. Nah kemarin Kuala Lumpur doang teman-teman, Kuala Lumpur doang kan perjalanannya, dia udah mulai, wow emang ya, emang lu emang udah cocok di situ ternyata gitu katanya. Jadi mungkin kalau ada sebagian orang di luar sana, bukan di sini gitu ya, mungkin ya bisa ngambil opportunity itu kan, ya udah deh sembari gitu ya, sembari ya udah deh gue buka deh gudang gitu ya di itu, udah ada tuh di Balaraja kayak gitu. Terus ya lu masukin ke agen itu, udah kayak gitu sampai kayak begitu gitu. Cuma aku bilang enggak, aku tahu itu punya risiko, apalagi telur ya pecah apa-apa gitu ya, terus ya aduh busuk gitu. Ya memang dia dalam sehari udah langsung habis, masuk 5 truk itu, jadi langsung habis hari itu gitu ya. Ya itu dia ya kan. Kalau aku kan harus bangun lagi kan yang baru gitu. Nah udah teman-teman, aku udah ngerasain gitu. Jadi pernah juga kan kita punya resto, bukan resto sih ya, franchise apa, bakar bumbu Bali kayak gitu kan dulu waktu travel, terus bakar bumbu Bali malamnya kayak gitu. Nah running gitu, tapi kan ada aja kan masalahnya gitu, ditipu lah sama karyawannya kayak gitu ya, yang jalan yang dibenerin dan akses untuk ke kitanya nggak ada, waktu itu belum ada GoFood gitu kan. Ya udah bisnis hancur gitu. Jadi aku bilang udah bener kok, jadi percaya aja gitu, tetap bertahan dan believe ya. Believe itu bukan sama produk doang, bukan sama perusahaannya, yaitu believe itu yaitu perusahaannya udah pasti ya, kan kita tahu ya Prudential gitu ya. Yang sama produknya itu, walaupun hari ini tuh repricing apa segala macam, tetap aku percaya pasti perusahaan punya maksud yang terbaik lah kayak gitu. Nah, yang ketiga itu percaya dengan leader, teman-teman. Leader itu ya ketika kita lagi ada down-nya dong kita ya. Jadi leader itu pasti menginginkan kita itu ya benar-benar sukses di bisnis ini gitu. Jadi applause lah buat leader teman-teman juga ya. Terima kasih. Nah, kan kita tetap bertumbuh ya di sini ya teman-teman ya. Udah habis ya waktunya Pak. Nah, ini grow lah kita ya sama-sama ya teman-temannya ya. Boleh ya sebutin apa kita teman-teman? Grow and multiply. Oke. Itu misi visinya di Prudential juga ya, grow and multiply. Nah ini loh teman-teman, setiap orang kan punya titik takut gitu ya, minder, malu ditolak, takut gagal, belum bisa apa-apa kayak gitu. Tapi orang berhasil bukan orang yang tidak pernah takut gitu, mereka yang memutuskan untuk jalan walaupun ada rasa takut itu gitu. Jadi breakthrough itu terjadi saat kita tetap presentasi maksudnya tuh benar-benar aja terus gitu ya, walaupun masih grogi gitu, jadi mau usaha aja. Nah tetap follow up, itu intinya ya teman-teman, walaupun pernah di-ignore, tetap belajar walaupun belum closing, tetap datang meeting nih gitu ya, walaupun sempat down gitu. Nah kadang banyak ya
ada ya sebagian yang di tim aku itu lagi down gitu. Udah kita kan punya project tuh 10 orang ketemu walaupun belum ada closingan gitu ya. Kita kasih dia 50.000 kayak gitu. Nah, itu dia udah berapa minggu gitu ya. Waktu itu udah lebih dia hitungin 60-an belum closing. Nah, down dong gitu ya, nggak mau ntar dulu deh Kak gitu, nggak mau ke kantor dulu gitu. Nah, itu teman-teman, walaupun saat down kita tetap di meeting. Entah meeting yang mana kita ketemu di saat itu ya, kita banget gitu ya, membuat ya semangat lagi kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena sukses di bisnis ini bukan dibangun dari satu closingan yang besar gitu ya, tapi dari keberanian kecil yang dilakukan terus menerus. Nah, itu yang aku message, itu yang aku kasih ke tim aku ya sampai hari ini. Kadang yang menghambat bukan keadaan kita, tapi mindset kita sendiri. Kan itu kan bergerak di dalam pikiran sendiri ya. Dah bahkan mungkin ya leader-leader yang udah, aku pun pribadi dulu juga ada pikirannya itu gitu ya, yang kayak gitu, mindsetnya ketemu ini mau nggak ya, ada momennya kayak begitu gitu kan, tapi balik lagi gitu ya, kan kita nolongin orang kayak gitu. Nah, ini kita baca sama-sama yuk teman-teman, 1, 2, 3. Breakthrough bukan soal berubah dalam satu hari, tapi keputusan untuk tidak menyerah di hari-hari yang sulit. Nah, itulah teman-teman yang aku lakuin gitu ya, dengan baca-baca kayak begini ya teman-teman. Ini ada video gitu ya, akhirnya kita akhirnya kita tuh dapat sesuatu yang inilah waktunya kita kayak gitu. Nah, ini ada video bagi teman-teman yang agent mau naik AAB gitu ya, AAB mau naik AB gitu ya. Ini mungkin bisa mempresentasikan gitu ya, membuat semangat. Kenapa gitu ya, kita akhirnya perjuangan aku itu ya, nih di video ini kita lihat sama-sama. Biar merasakan promosi yang AB itu seperti ini dulu teman-teman. Kebayang ya teman-teman, kegagalan demi kegagalan gitu ya. Terus aku akhirnya promosi juga gitu. Campur aduk ya hari itu. Dan alhamdulillahnya ternyata di JSPO gitu. Coba di tahun lalu ini baru JSPO yang pertama kali setelah COVID ya teman-teman ya. Itu benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman bayangin teman-teman gitu ya, yang mau dari AAB ke AB gitu ya, mau promosi, selesaiin ya. Kita cobain juga, startup juga, promosi AB. Ya teman-teman ya, itu mudah-mudahan teman merasakan gitu ya, begitu luar biasanya hari itu gitu. Dan akhirnya aku AB juga di after COVID ya teman-teman ya, dan di JSPO alhamdulillah ya. Sekian sharing hari ini ya teman-teman ya. See you in the top ya teman-teman. Madrid teman-teman. Kasih aplaus yang meriah buat Vicky dan Betty teman-teman. Terima kasih. Vicky, Betty, izin kita